Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Penyebab kedua seseorang wajib mendahulukan ilmu ialah ilmu yang bermanfaat itu bisa menimbulkan rasa takut kepada Allah. Nah, itulah sebabnya menuntut ilmu didahulukan daripada yang lainnya. Dan ilmu apabila membuahkan takut kepada Allah, ilmu apabila membuahkan gemar taat kepada Allah, maka itulah disebut al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Orang-orang yang menuntut ilmu apabila dia mati, matinya sebagai syahid. Penuntut ilmu yang macam apa? Penuntut ilmu yang bermanfaat tadi. Orang-orang yang didoakan oleh malaikat ialah orang-orang yang menuntut ilmu, jar. Orang penuntut ilmu selalu dimintakan ampun oleh malaikat. Tentu ilmu yang bermanfaat. Ilmu bermanfaat, ilmu yang membuahkan takut kepada Allah, ilmu yang menggemarkan kita untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu ilmu bermanfaat ngarannya. Allah Ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Artinya yang bisa takut kepada Allah hanyalah hamba-hamba Allah yang berilmu. Ilmu apa? Ilmu yang bermanfaat tadi. Orang yang kada punya ilmu jelas sudah kada akan takut kepada Allah. Yang bisa takut kepada Allah hanyalah hamba-hamba Allah yang berilmu. Jelasnya begini, orang yang tidak mengetahui kedudukan Allah dengan pengertian yang semestinya, tentu tidak merasa takut kepada Allah dengan takut yang semestinya. Kakanakan yang masih belum berakal, inya kada takut lawan ular, inya kada takut lawan binatang buas. Kenapa? Karena inya kada tahu kedudukan binatang buas itu bisa membinasakan inya, binatang buas itu bisa memangsa inya kada tahu. Kalau sekanak-kanak ini wani lawan binatang buas. Nah, itu juga manusia nang kada tahu lawan Allah, maka dia akan berani kepada Allah.
berani melanggar hukum Allah, kada menghiraukan perintah Allah. Kenapa? Inya kada tahu lawan Allah Ta'ala itu kedudukannya kayak apa. Orang yang tidak mengetahui kedudukan Allah dengan pengertian yang semestinya, tentu tidak merasa takut kepada Allah dengan takut yang semestinya. Nah, kalau orang punya ilmu, inya belajar sudah kitab tasawuf, inya belajar sudah kitab tauhid, inya sudah belajar sifat 20, tapi masih wani lawan Tuhan, masih mau melanggar perintah Allah. Nah, orang ini ngarannya pada hakikatnya belum punya ilmu. Belum punya ilmu. Imam Malik mengatakan ilmu itu bukan di kitab ini. Ilmu itu bukan hafalan. Ilmu itu ujar Imam Malik adalah cahaya yang diberikan Allah ke dalam hati hamba-hambanya. Nah, itu ngaran ilmu. Jadi dalam pandangan Allah, orang yang takut kepada Allah itu orang berilmu. Walaupun inya kada hafal kitab ini, walaupun inya kada bisa membaca kitab itu, walaupun inya kada bisa menerangkan masalah itu, tapi inya takut lawan Allah. Nah, Allah menganggap orang ini adalah berilmu. Inya hafal macam-macam kitab, pandai menjelaskannya, pandai merincikannya, tapi inya kadang takut lawan Allah. Nah, Allah menganggap orang itu belum lagi berilmu. Dan tidak mau mengagungkan Allah dengan semestinya. Jadi lantaran ilmu orang mengetahui kedudukan Allah itu. Sebab ilmu pula orang mengagungkan Allah dan takut kepadanya. Nah, pengertian takut kepada Allah ini mencakup banyak hal. Macam apa nengarnya takut lawan Allah itu. Yang pertama, orang itu bisa dikatakan takut kepada Allah apabila dia khaufus sabiqah, dia takut akan hal yang terdahulu. Hal yang terdahulu apa? Takdir kita pada azal. Allah menciptakan manusia, sekaligus di situ Allah menetapkan keadaan kita. Apakah kita ini orang yang beruntung atau orang celaka? Itu sudah ditetapkan Allah. Nah, kalau kita ini takut terhadap apa yang ditetapkan Allah dahulu kala itu, aku ini takutan mana hidup nih. Takdirku ini jadi orang beruntung kah ke surga mati, jadi orang celaka kah aku ini ke neraka mati. Ini selalu takut
membayangkan itu. Nah, ini termasuk bagian daripada takut lawan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam beberapa hadis disebutkan di dalam rahim ibu kita dicatat oleh malaikat. Rezeki, umur, segala macam. Termasuk yang dicatat kita ini apakah orang sa'id, orang yang beruntung atau orang yang celaka. Nah, tahulah kita kada tahu. Lalu inya takutan. Inya ini selalu takut saja, aku ini jadi orang celaka kah, jadi orang beruntung kah? Aku ini jadi orang beruntung kah, jadi orang celaka kah? Kalau kaganangan inya nang waktu dalam rahim itu aku ini dicatat malaikat sebagai orang napa? Nah, takut terhadap itu bagian dari takut kepada Allah juga ngarannya. Yang kedua, contohnya khauful khatimah, takut kesudahan. Takut kesudahan. Aku nih kena mati beriman kah, kada kah? Takutan banget itu. Kada tahu lagi, kada jelas. Aku nih mati husnul khatimah kah, su'ul khatimah kah? Ini takut nih tuh. Nah, bila mana kita takut mati kita itu disudahi dengan jahat, maka itu merupakan bagian takut kepada Allah Subhanahu wa taala juga ngarannya. Kalau kita merasa aman, wah aku ini sudah kena aku mati 90% husnul khatimah umpama. Nah, ini asa aman ngarannya. Bila orang aman macam itu, maka dia akan mendapat risiko bahaya yang besar. Nang siapakah bila merasa aku ini mati ke surga, nah itu sudah manusia celaka. Kecuali orang-orang yang sudah terdaftar sebagai ahli surga yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mereka itu pun orang-orang yang sudah dinyatakan Nabi itu ke surga mati, tetap mereka takut akan su'ul khatimah itu. Nah, jadi bila kita takut menghadapi kematian, apakah kita beriman atau kada, itu menunjukkan bahwa kita ngarannya takut kepada Allah, termasuk bagian takut kepada Allah. Nah, itu ada tanda-tandanya. Kayak apa orang tandanya dalam rahim itu ditulis beruntung? Kayak apa alamatnya orang yang dalam rahim itu ditulis celaka? Siapa yang ditakdirkan Allah matinya husnul khatimah? Siapa yang matinya ditakdirkan Allah su'ul khatimah? Itu ada tanda-tandanya. Nabi kita menjelaskan. Ujar Nabi kita tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya itu ujar Nabi kullun muyassarun lima khuliqalahu. Setiap orang itu ujar Nabi kita dimudahkan untuk berbuat sesuatu yang dia diciptakan untuk sesuatu itu. Orang ini diciptakan Allah sa'id, beruntung, artinya ahli surga. Nah, di dalam perjalanan hidupnya orang ini selalu dimudahkan Allah untuk berbuat perkara-perkara yang membawa dia ke surga. Itu tandanya. Dimudahkan Allah beribadah, dimudahkan Allah menuntut ilmu,
dibukakan hati oleh Allah, mencintai orang-orang yang dicintai Allah. Ini alamat. Nah, orang-orang yang ditakdirkan, ditentukan Allah sebagai orang yang celaka pun ada alamatnya. Nah, apa alamatnya? Inya selalu mendapat kemudahan bila melakukan hal-hal yang maksiat. Bila urusan maksiat suksesnya kadada kendala. Bila urusan hendak berbuat baik ada aja halangannya, ada aja rintangannya, kada jadi berbuat baik. Hendak mengaji, nuntut ilmu, garing awak. Kayaknya orang bulikan dah pengajian, sigar awak. Nah, ini alamat tanda kecelakaan, kebinasaan seseorang. Nah, jadi kita mau tahu aja diri kita, apakah kita ini bakal binasa atau bakal beruntung. Ada tanda-tandanya dijelaskan oleh Nabi kita. Nah, yang ketiga, bagian daripada takut lawan Allah, khaufu adamil qabul. Takut kada diterima Allah. Ini takutan, sembahyangku diterima Allah kah? Puasaku diterima Allah juga kah? Tobatku diterima Allah juga kah? Takut inya. Nah, alamatnya, tandanya inya takut. Ini ada orang berpada takut atau merasa takut padahal kada. Tandanya apa? Tandanya inya berhati-hati dalam ibadah, bersungguh-sungguh dalam ibadah. Kayak apa supaya ibadahku ini sah dan diterima Allah? Karena inya takutan namun ibadah ini kada diterima oleh Allah. Nah, bila mana kita takut bahwa ibadah kita ini kada diterima Allah, maka itu merupakan bagian takut kepada Allah juga ngarannya. Yang keempat, contohnya lagi, bagian takut kepada Allah itu adalah khaufu iqabihi, takut siksa Allah. Takutan benar siksa kubur, takutan benar siksa di neraka, takutan benar huru hara di padang mahsyar. Takut inya. Nah, tandanya inya takutan itu ada tandanya. Pasti menjauhi hal-hal yang membawa ke situ. Orang takutan berhujan pasti berjauh mencari naungan. Ku takutan lawan hujan lagi bagana maulah. Adanya mau takutan bepada takutan mana aja ngarannya. Nah, orang nang takutan lawan siksa Allah menjauhi penyebab siksa. Jadi takut lawan siksa Allah bagian juga daripada takut lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, contohnya lagi, khauful istidraj, takut dilanjur Allah. Kita ini takutan Allah Ta'ala ini melanjur kita. Selama ini awak sehat, rezeki lancar, pekerjaan kada ada masalah, keluarga bahagia. Tapi aku lawan Tuhan beribadah kada seberapa, nang maksiat masih mau tagawi kita laksana kadang-kadang.
Aku takutan benar kalau kebahagiaan hidup ini hanya lanjuran Allah, karena di akhirat disiksanya habis-habisan. Nah, takutan kalau dilanjur Allah. Maka itu ada hadis Nabi yang mengatakan demikian. Orang yang selalu tercapai cita-citanya, orang yang selalu hidup bahagia, tapi dia masih suka maksiat, maka itu adalah lanjuran dari Allah. Nah, itu hadis Nabi. Maka bila orang dilanjur Allah ini berbahaya. Kata ditakut-takur lagi dilanjurakan. Sama orang untuk uji, misalnya ujian atau tes, selalu kamu baca kitab, baca, dia tukang jaga. Si A baca, salah. Nang bujur kata kayak itu, begitu tukang tes. Kalau si A ini nang mikirakan nih, apa nang bujur? Nang bujur kayak ini, gitu tukang tes. Baca terus, nang salah. Kata kayak itu bacaannya. Ini bakal baik orang ini, bakal lulus ujian nih. Ada yang saya kongsi B ini membaca sudah ya guru, kebanyakan salahnya, ada kata guran lagi. Asa harap tuntung lakas membaca nih, asa bujur semuaan sudah, padahal ada naikin ini. Nah itu lanjuran ngarannya, dilanjur. Nah orang yang hidupnya diberi rezeki, diberi kesehatan, diberi kebahagiaan, padahal ini banyak maksiat lawan Tuhan. Nah ini lanjuran. Yang bagus tuh kalau ada maksiat ditagur Tuhan, tangankah sakit napakah, kena tobat. Ada pulang tegawi maksiat, mata kah sakit, kena tobat. Ada melangkahkan batis kepada maksiat, batis katur napakah, kena tobat. Nah ini manusia yang disayangi Allah Subhanahu Wa Taala. Fir'aun tuh ada singgaringan ini dilanjur Tuhan. Fir'aun garing kada suah, kesulitan duit kadesua Fir'aun nya mana jadi raja, dilanjur oleh Allah. Nah bila mana kita takut dilanjur Allah, itu ngarannya kita bagian takut kepada Allah. Nangka 6 contohnya lagi termasuk dalam kandungan takut kepada Allah itu khauful khidlan, takut kada diberi taufik oleh Allah. Kita malam ini misalnya kawa melaksanakan ibadah sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Nah kita sudah merencana siang-siang malam ini aku hendak sembahyang, ada sebanyak-banyak 50 rakaat, membaca Quran 3 juz. Nah malamnya terlaksana malamnya, berarti ini dapat taufik dari Allah. Taufik itu artinya kemudahan untuk beribadah, dapat taufik. Nah sesudah tuntungnya melaksanakan ibadah itu inya ada takut. Aku ini takutan benar berusaha kena malam esok aku ini kada dapat taufik Allah, malas menggawe macam malam ini nah. Berusaha kena aku malam esok berat hati untuk berbuat taat. Berusaha kena malam esok aku ada halangan apakah pulang. Nah takutan kalau kada dapat lagi taufik dari Allah. Nah itu termasuk bagian taat, bagian takut kepada Allah juga. Khauful khidlan, khidlan itu lawanannya taufik. Ini tahu pada ini baik, ini bagus, ini banyak pahalanya, tahu. Tapi Allah kada memberi taufik, kada kau menggawi, kada dimudahkan. Khauful khidlan. Yang ketujuh contohnya lagi dalam kandungan takut kepada Allah itu adalah khaufu may yakhafullah, takut
kepada orang yang takut kepada Allah. Ini bagian dari takut kepada Allah. Kita takut terhadap orang yang takut kepada Allah. Nabi-nabi itu orang takut kepada Allah, kita takut lawan nabi-nabi itu. Aulia-aulia adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Nah, kita takut kepada mereka. Orang-orang saleh itu orang-orang yang takut kepada Allah. Nah, kita takut kepada mereka. Takut mengapa? Takut menyakiti sidin, takut mengecewakan sidin, takut kadang menyenangkan sidin. Takut kita. Jadi kalau orang-orang yang takut kepada Allah itu, kita mesti takut lawan sidin itu. Bila kita kada takut lawan orang-orang yang takut kepada Allah, sudah tipis iman kita. Dosanya pun lain. Kita menyakiti hati orang yang takut kepada Allah, lawan mengecewakan orang yang berani lawan Allah, kada sama dosanya. Contohnya ghibah. Ghibah ini menggunjing, menyambat orang. Kalau nang disambat ini orang awam, orang biasa, itu khilaf ulama. Ada mengatakan dosa besar, ada mengatakan dosa kecil. Tapi kalau yang digibah ini orang-orang yang takut kepada Allah, itu sepakat ulama dosa besar. Kita kadang maasi lawan orang biasa, dinasihati berbuat baik, nang manasihati ini kekawanan, kita kadang menurut, itu kada seberapa salahnya. Tapi kalau nang manasihati ini orang-orang yang lebih tinggi derajatnya daripada kita, kita kadang memakai, berbahaya kita. Contohnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk masjid Madinah dengan Sayyidina Ali. Lalu masuk lawan Sayyidina Ali di Masjid Nabawi, ada di situ orang guring di masjid. Padahal waktu sembahyang sudah masuk. Waktu sembahyang sudah masuk. Lalu Nabi kita berkata kepada Sayyidina Ali, "Hai Ali, itu garak nang guring itu bangunakan." Kan membangunakan orang guring ini berpahala nih. Membangunakan orang guring untuk sembahyang itu berpahala. Nabi suruh Sayyidina Ali, Ali bangunakan itu orang. Ali bertakun lawan Nabi, "Wahai Rasulullah, pian ini orang yang paling segera berbuat kebaikan. Kenapa pian menyuruh ulun? Jahat pian bang berdulu. Pian berpahala tuh." Maka Nabi orang yang paling segera berbuat kebaikan daripada orang-orang lain. Nah, menggerak orang, kenapa pian menyuruh ulun? Ujar Nabi, "Wahai Ali, kalau ikam nang menggerak, inya kada bangun, kada apa-apa. Kalau aku menggerak, inya kada bangun, kapirinya." Kapirinya. Nah, kenapa nang menggerak nih Nabi? Jadi untuk menyelamatkan orang itu, demi kemaslahatan itu, Nabi kita bakalah untuk berbuat kebaikan. Nah, menyuruh Sayyidina Ali. Nah, jadi tingkatan manusia yang takut kepada Allah itu kita perlu takut. Dan itu bagian daripada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Khaufu man yakhafullah, takut kepada orang yang takut kepada Allah. Adalah Nabi terdengar sebuah hadis sidin azan. Nah, ada Nabi kita imam, tapi azan belum bertemuan lagi ada hadis Nabi kita azan. Kenapa? Kalau Nabi kita azan, sekampungan mesti turun ke masjid itu. Kan Nabi nang mengiyau, hayya 'alas shalah. Nah, kalau azan kada turun, dosa besar. Nabi kita apa namanya?
Ini berhubung nang azan ini lain nabi, lalu sunat saja berjamaah itu. Kada jadi wajib jakanya nabi nang azan. Nah, jadi tingkatan kedudukan antara orang yang biasa dengan orang yang lebih takutnya kepada Allah itu mesti kita bedakan. Nah, kita mesti takut kepada orang yang takut kepada Allah. Ada melihat orang saleh takutan kita, takutan berbuat macam-macam, kalau pengen sirin sarik, kalau pengen sirin kecewa, karena menghancurkan barakah yang ada pada diri kita. Itu tandanya orang takut kepada Allah ngarannya. Karena itu bagian daripada khaufullah, takut kepada Allah. Yang kedelapan contohnya lagi, tanda bagian daripada takut kepada Allah itu adalah khaufu man la yakhafullah. Takut kepada orang nang kada takut lawan Allah. Takut kepada orang nang kada takut lawan Allah. Itu tandanya inya takut kepada Allah juga ngarannya. Orang-orang penjudi, orang-orang penzina, orang-orang pelaksana riba, itu orang yang kada takut lawan Allah. Nah, kita mesti takut lawan itu, mesti takut. Ada orang peminum arak bebarak lawan kita, kita mesti takut, karena itu merupakan bagian takut kepada Allah. Ada orang yang dikenal sebagai ahli riba atau orang zalim, anak datang kepada kita, anak mendekati kita, anak mengawani kita, kita takutan. Karena takut kepada Allah. Napa takutannya? Nah, ini orang yang kada takut lawan Allah, orang yang dilaknat Allah. Orang yang kada takut kepada Allah, orang yang dimurkai Allah. Kita mengawani, kita hakun dikawaninya, kita hakun diperakinya, waninya pang kita, Allah aja kada katuju lawan inya, kita katuju lah. Nah, itu. Jadi takut kita kepada orang yang takut, nang kada takut kepada Allah merupakan bagian takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Doanya Abu Bakar bin Salim, Allahumma inni akhafu minka wa akhafu mimman yakhafu minka wa akhafu mimman la yakhafu minka. Ya Allah, aku takut kepada Engkau. Aku takut kepada orang-orang yang takut kepada Engkau, dan aku takut kepada orang-orang yang tidak takut kepada Engkau. Jadi kalau kita takutan lawan orang yang kada takutan lawan Allah, itu menunjukkan bahwa kita takut kepada Allah ngarannya. Nah, banyak lagi contohnya. Cuma kita tahu bahwa kalau kita kada kawa takut kepada Allah nang sebujurnya macam apa, nah 8 hal tadi merupakan bagian daripada takut kepada Allah. Nah, jadi ilmu-ilmu nang membuahkan kita takut kepada Allah, ilmu-ilmu nang membuahkan kita kepada nang 8 contoh tadi, itu ilmu nafi' ngarannya, ilmu nang bermanfaat. Itu ilmu nang mesti diutamakan daripada yang lainnya. Kesimpulannya, ilmu dapat menimbulkan bermacam-macam laku taat dan mencegah berbagai maksiat dengan mendapat pertolongan Allah. Selain 2 hal ini, timbulnya taat dan tercegahnya maksiat bukanlah menjadi tujuan hamba, bukanlah menjadi tujuan hamba dalam beribadah kepada Allah.
Kan ibadah kepada Allah tujuannya apa? Menimbulkan taat dan menghindar daripada maksiat. Itu mesti ilmu terlebih dahulu. Berdasarkan itu engkau harus menetap pada ilmu, belajar dan mengulang-ulangnya. Semoga Allah menunjuki engkau wahai orang yang menempuh jalan menuju akhirat. Pada permulaan hendak beribadah. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semua dengan karunia dan rahmatnya. Barangkali Anda bertanya, telah tetap dalam sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda, menuntut ilmu itu fardu ain, fardu atas setiap muslim. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Lalu ilmu apakah yang menuntutnya dianggap fardu ain itu? Ada orang yang bertakun, talabul ilmi itu kalimatnya mudzakkar, faridatun itu muannas. Artinya mubtadanya mudzakkar, kenapa kabarnya muannas? Maulah Zaidun qaimatun, maulah Zaidun qaimatun, ada mau mesti Zaidun qaimun, maka mestinya talabul ilmi fardun. Ini kenapa faridatun? Oleh pengarang kitab Syarah Minhajul Abidin disebutkan bahwa tak di situ lain tak ta'nis, itu tak li takkid ngarannya. Taknya tak li takkid. Jadi mudzakkar itu faridatun itu. Sama nang kayak alamatun. Alamatun itu lain tak ta'nis, itu tak takkid. Menuntut ilmu fardu atas tiap-tiap muslim. Lalu ilmu apakah yang menuntutnya dianggap fardu ain itu? Dan apakah batasan ilmu yang wajib dihasilkan oleh hamba dalam masalah ibadah? Ketahuilah bahwa ilmu yang fardu menuntutnya itu secara keseluruhan ada 3, yaitu ilmu tauhid, 2 ilmu sirri, ilmu yang berhubungan dengan gerak hati, dan 3 ilmu syariah. Itu fardu ain. Tiap-tiap orang, laki-laki, bini-bini wajib menuntut ilmu nang 3 itu. Kada ada kecualinya, asal ingin normal orangnya. Nah, adapun batas kewajiban mempelajari 3 ilmu ini adalah sebagai berikut. 1, dari ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu ada nang kitabnya 4-5 lembar tamat. Ada nang mungkin 100 halaman. Ada yang mungkin 200 halaman, ada sampai berjilid-jilid. Seapa yang kita wajib belajar ilmu tauhid itu? Ingat mana kewajiban kita menuntut ilmu tauhid? Nah, sekadar bisa mengetahui pokok-pokok agama, bahwa engkau mempunyai Tuhan yang maha mengetahui, alim, maha kuasa, qadir, berkehendak, muridun, hidup, hayyun, dan berfirman, mutakallimun, mendengar, sami'un, dan melihat, basirun, maha asa, wahidun.
tanpa ada yang menyekutuinya. Lagi pula mempunyai sifat-sifat kesempurnaan, bersih dari sifat kekurangan dan kemusnahan, bersih dari tanda-tanda kebaharuan, menyendiri dengan sifat kidam dari setiap yang baharu. Nah itu cukup sudah ilmu tauhid, ke situ belajar. Allah Ta'ala bahwa aku ada punya Tuhan, namanya Allah. Dia bersifat mengetahui, bersifat kuasa, bersifat berkehendak, bersifat hidup, bersifat berkata-kata, bersifat mendengar, bersifat melihat. Esa, tunggal satu, tidak ada yang menyekutuinya. Lagi pula mempunyai segala sifat kesempurnaan dan bersih daripada sifat kekurangan dan kemusnahan. Cukup sudah nggak situ ilmu tauhid belajar. Dan dalam ilmu tauhid ini ada 4 kalimat, 4 lafaz yang jangan dipakaikan kepada Allah. Pertama, kaifa, jangan main-main lawan kaifa. Kayak apa yo Allah tuh nak ada boleh. Pertama, nang jangan ditujukan kepada Allah, kaifa, bagaimana? Kayak apa Allah maulah kayak ini? Kayak apa Allah tuh ada kada bertempat? Kayak apa Allah melihat kada bermata? Nah, jangan kayak apa itu. Jadi kalimat yang jangan sekali-kali ditujukan kepada Allah, pertama kaifa, bagaimana? Yang kedua, kalimat yang jangan diarahkan kepada Allah, mata, kapan? Kapan, apabila Allah Ta'ala tuh adanya, apabila ini, apabila itu. Nah, kalimat apabila jangan ditujukan kepada Allah, karena Allah Maha Suci terkait dengan masa. Sebab Allah sudah ada sebelum masa itu ada. Nah. Yang ketiga, jangan sekali-kali kepada Allah itu ditujukan kalimat aina, di mana? Di mana Allah Ta'ala itu? Nah, ada kawan itu. Allah Ta'ala itu ada pokoknya. Di mana? Menempatkan di atas, berarti kita mengurangi kemuliaan Allah, kesucian Allah. Kenapa? Karena atas itu ciptaan Allah. Allah sudah ada sebelum adanya si atas itu. Kalau kita katakan bahwa Allah berada di atas, berarti atas yang menyandang Allah Ta'ala, berarti mengurangi kesucian Allah. Kada boleh itu. Yang ketiga, yang jangan digunakan kepada Allah, kam. Allah itu berapa? Juga mengerti bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan utusannya yang benar pula semua apa yang beliau terangkan mengenai akhirat. Kemudian ada tanda sunnah Rasulullah yang mesti Anda ketahui. Hati-hati jangan sampai Anda membuat bid'ah dalam agama Allah tanpa berdasar Al-Quran atau asar hadis Nabi atau perkataan para sahabat beliau. Urusan agama kita kada boleh maulah karena ada ketentuannya. Kada boleh maulah-ulah kita. Urusan ibadah nak menambahi seorang, agama sudah menentukan misalnya sembahyang zuhur 4 rakaat. Nak ulah jadi 6, ada kawan itu.
gampang asa baik banyak nih kada kawa ditambah-tambahi itu bid'ah ngarannya. Yang bisa mengakibatkan Anda berada dalam kedudukan yang mengkhawatirkan di hadapan Allah. Semua dalil ilmu tauhid asal pokoknya sudah disebutkan dalam kitabullah Al-Quran. Dalil-dalil itu telah dituturkan oleh guru-guruku dalam kitab-kitab yang mereka susun dalam menerangkan pokok-pokok menjalankan agama. Nah, secara umum dapat dikatakan segala hal yang tidak Anda mengerti lalu Anda merasa tidak aman dari kerusakan, maka adalah fardu ain mencari ilmunya dan Anda tidak boleh meninggalkannya. Inilah keterangan yang benar, semoga Allah memberikan taufik. Jadi tauhid cukup nang kayak tadi aja. Cuma kalau ada timbul pikiran-pikiran nang macam-macam, nah cari ilmunya untuk membuangi itu. Kalau ada geritik-geritik hati nang macam-macam tentang Allah, cari lagi ilmunya untuk membuangi nang geritik-geritik itu. Secara pokok ilmu tauhid cukup apa nang disebutkan tadi. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta alam bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa ilman wa amalan wa hudan wa taufiqan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.